Oke. Belum. Udah. Oke Lesti, mungkin sebelumnya ucapan selamat nih udah launching lagu terbarunya, Bang Bi juga sebagai penciptanya. Mungkin boleh diceritain sedikit ada ungkapan bahagia kalian sampai akhirnya rilis dengan bareng Momong ini. Baik, sebelumnya terima kasih juga untuk saudara-saudara, teman-teman, kakak-kakak dari media yang sudah berkenan untuk ikut memeriahkan launching ini, kegiatan ini. Sangat bahagia sekali pada akhirnya lagu ini di launching juga, dirilis juga dengan segala berbagai macam bumbu lika-liku, berbagai macam, bahkan dari hampir bukan J minus ya saya kan hitungannya J minus saja kita mau tayang, mau launching masih diberikan problem yang luar biasa, tapi Masya Allah mungkin ini berkat doa dari kita semuanya, Alhamdulillah lagu ini bisa dirilis dan kegiatan hari ini diberikan kemudahan, kelancaran sehingga terlaksana. Apa sih dari arti lagu Menyesal ini atau liriknya sendiri? Oh, menyerah. Kalau aku dari sisi aku sebagai yang menyanyikan, ini tuh lagu menceritakan tentang titik terendah seseorang, di mana orang itu atau kita yang menjalani kehidupan dengan segala ujian, dengan segala problematika kehidupan, atau khususnya untuk ibu-ibu yang lagi menyusui, ini adalah bentuk semangat atau bentuk support bahwa kita nggak boleh menyerah sebagai ibu, kita nggak boleh menyerah sebagai orang, kita nggak boleh menyerah sebagai sosok yang diperhitungkan oleh orang-orang sekitar kita gitu. Jadi kita jangan pernah merasa sendirian, kita nggak boleh nggak boleh merasa bahwa ujian kita ini paling berat gitu. Jadi di lagu ini memberikan support atau merangkul orang-orang atau merangkul, ya kita bisa bilang spesifiknya mama-mama hebat yang ada di dunia ini, mama-mama yang berjuang untuk bisa mengasihi anak-anaknya. Dan mungkin tadi kenapa sih kamu nangis nih setelah mungkin ngelihat video klip tadi nih? Apakah kan sebenarnya Mbak nangis nggak sedih nggak ngeliat video klipnya? Sebenarnya kan juga hari ibu nih Dek, seperti apa sih mungkin kamu sebagai seorang ibu juga? Iya betul. Oh iya ya Ci, ini bentuk spesial hari ibu juga sekaligus memperingati hari ibu. Bentuk supportnya dari kita ya Ci, khususnya dari Momong, dari Kabila, dari aku untuk mama-mama yang hebat yang ada di dunia ini. Terus kakaknya tadi tanya lagu apa, kenapa nangis pada saat ngeliat video klipnya. Wah ini dari awal proses pembuatan lagunya aja pas begitu Kabila kasih tahu udah sedih, udah bikin orang hatinya diremek-remek gitu, apalagi begitu dikombinasi dengan video klip yang sangat indah, cerita dari mama-mama yang konsultasi ke Mama Uung. Wah di situ sih aku tadi begitu Ci Uung bilang ya ada mama yang memang saat itu mau mengakhiri hidupnya tapi anaknya pulang mengaji langsung, padahal bukan mama jangan, tapi assalamualaikum mama gitu. Itu rasanya ya Allah, begitu diceritain langsung waktu itu pertama kali ketemu Ci Uung hancur banget begitu ngelihat hasilnya ini. Itu rasanya kayak yang pertama ikut merasakan oh ternyata jadi seorang ibu itu gak mudah gitu. Yang kedua, karya seindah ini, karya sebagus ini ternyata digarap dan dibuat sendiri oleh suami aku gitu. Itu rasanya kayak bangga gitu. Perjuangan kamu sebagai seorang ibu seperti apa sih Kak Lesti? Pada akhirnya bisa ngajak jalin kerjasama dengan Leslar yang kita tahu di mana Leslar ini sangat padat-padat jadwalnya, gimana prosesnya? Oke ya, makanya ini kenceng banget nggak apa-apa. Makanya ini luar biasanya dari Dedek sama kakak ya sebetulnya ya.
ketika saya datang dengan sebuah visi, saya tuh ingin menceritakan ini loh sebetulnya yang terjadi di masyarakat kita, yang terjadi di sekitar kita tuh ada ibu-ibu seperti ini yang justru butuh dirangkul. Karena ibu-ibu ini tuh nggak bisa menyuarakan diri mereka sendiri, even itu ke keluarga terdekat pun, ke suaminya, mereka nggak bisa menyuarakan isi hati mereka tuh gimana gitu. Makanya saya melihat Dedek juga sosok yang sangat luar biasa ya di sini ya. Dia juga seorang ibu, dia berjuang, dia berusaha mati-matikan memberikan yang terbaik gitu. Makanya saya bilang sama Dedek sama kakak, gimana kalau kita bikin lagu, karena lagu ini bisa menjangkau semuanya, bisa menjangkau banyak hal, bisa dinikmati semua lapisan gitu. Dan kita harap dengan lagu ini juga nantinya bisa memberikan support. Mungkin mereka yang nggak kenal saya nih, mungkin mereka yang belum tahu Dedek, belum tahu kakak, tapi mereka bisa dengar lagu ini, mereka bisa merasakan tersupport seperti itu. Jadi harapan kita, kenapa saya kok bisa juga ya ketemu, karena mereka pun satu visi gitu untuk ingin mensupport ibu-ibu gitu, karena kita punya satu tujuan yang sama. Makanya akhirnya ya selalu dimudahkan untuk bertemu, selalu aja disempet-sempetin, dibisa-bisain gitu. Betul. Bang Bi, saat kan tadi bilang buat lagu ini sampai begadang gitu kan. Ini termasuk paling susah buat lirik lagu Menyerah ini, dan inspirasinya itu harus begadang dulu, ada dapat satu lirik sampai seindah ini gimana? Sebenarnya memang saya sendiri lagi ada beberapa proyek kemarin ya. Jadi ya lagi agak terbagi lah fokusnya gitu. Tapi kalau memang saya buat dedikat nih, karena memang ini tujuannya untuk support mam, yaudah deh gue coba harus tekuni. Dan ditambah waktu itu memang kita memang ngejar hari ibu ya Ci ya. Benar. Memang persiapan agak sedikit, agak minim, tapi syukurnya tantangan itu bisa berhasil terselesaikan. Memang agak sedikit ada deadlock ya, agak sedikit deadlock, tapi syukurnya ya kadang-kadang kita suka begitu ya, ketika kita lagi bikin sesuatu dapatnya tuh kita nggak bisa tebak di mana dan kapan, tapi tiba-tiba syukurnya saya dapat waktu itu di subuh ya. Setelah subuh saya dapat, alhamdulillah bisa selesai dan akhirnya bisa rilis dengan indah sekali ketika saya melihat hasilnya. Waduh, ternyata sebagus ini gitu hasilnya, dan juga cicinya juga bisa sekeren itu loh. Saya juga nggak nyangka, saya kira tadinya Cici ini penyanyi beneran loh, ternyata pengusaha. Dan ini alhamdulillah ini sesuatu yang kolaborasi epic ya, antara Mam Uung dan Leslar, dan mudah-mudahan harapannya sesuatu yang bersinergi ini bisa nyampe pesannya kepada orang banyak, pada halayak, khususnya kepada ibu-ibu pejuang ASI ya, ibu-ibu pejuang ASI, dan mudah-mudahan karya ini bisa diterima oleh semua lapisan. Dan mudah-mudahan juga bukan karya pertama dan terakhir ya Ci ya. Benar. Ada proyek-proyek berikutnya. Amin. Dek, buat inspirasi ibu-ibu di rumah nih, perjuangan seorang ibu seperti apa sih menurut kamu sendiri nih, dan kamu rasain mungkin? Ya kurang lebih sama ya yang aku bilang tadi, bahwa setiap ibu-ibu yang menyusui masing-masing punya perjuangan masing-masing, punya cerita masing-masing. Tapi kembali lagi, setiap orang itu menghadapi ujian itu tuh beda-beda. Maka dari itu menurut aku kita nih ibu-ibu muda sangat bersyukur dan beruntung ya dengan adanya Mam Uung ini, bisa konsultasi 24 jam, bisa menjadi wadah yang baik untuk ibu-ibu yang banyak sekali keluhannya, banyak sekali mungkin waktu Dede waktu itu Ci, banyak banget ketidaktahuan dengan segala, aduh ini gimana ya, aduh harusnya gimana ya, berapa kali mau Pak harusnya kayak gitu-gitunya itu tuh Ci, yang kadang mungkin masih banyak yang bingung gitu, banyak yang nggak ngerti gitu. Dan yang aku bilang tadi sangat-sangat beruntung sekali kita nih mau baru khususnya dengan adanya Mam Uung ini. Alesti, apa sih makna jangan menyerah dari Alesti sebagai seorang ibu ini? Banyak ya kalau ditanya maknanya apa gitu. Tapi aku sih lebih ke kita ini hidup untuk apa sih, untuk siapa sih gitu ya. Jadi buat aku tuh kayak di lirik
ya. Jadi udah diwakilkan oleh setiap kata-kata yang dibuat oleh Kakak Bilar sih. Kalau ditanya apa maknanya, semuanya udah ada maknanya, udah diwakilkan oleh lagu Menyerah ini. Tapi ada perbedaan nggak sih diciptain sama suami sendiri dibandingkan sama orang lain? Bedanya masih mentah aja udah bisa udah bisa dinyanyiin gitu. Sama lebih ke lebih ke jadi malas-malasan, terus jadi lebih ke kurang ajar. Udah taunya begitu ya. Justru dia tuh yang paling sering terharu ya. Jadi ketika proses pembuatannya kan memang benar-benar dia kadang-kadang tiba-tiba jadi sih, kadang-kadang suka bikin lagu tuh tiba-tiba jadi. Lalu ketika demo rilis, dia dengerin terus, dia orang pertama yang begitu antusias dan begitu terharu gitu. Karena itu bisa bikin lagu ya, aku nggak nyangka deh gitu lah. Dan dia termasuk yang mensupport banget. Justru kok saya sendiri pribadi merasa kalau saya nggak bersanding dengan penyanyi, ya mungkin saya nggak akan pernah bikin lagu juga. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Mungkin harapannya apa di Kasih pesan hari ibu, terus kasih semangat buat para pejuang kasih di luar sana. Selamat Hari Ibu untuk mama-mama hebat yang ada di dunia ini. Semoga bisa terus semangat untuk menjalani hidup, untuk bisa menjadi ibu yang hebat untuk anak-anaknya. Dan ada satu persembahan dari kami, yaitu lagu Menyerah. Semoga berkenan dan semoga itu bisa sedikit memberikan semangat, memberikan support dari kami untuk mama-mama yang lagi berjuang. Ya, selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu hebat. Kadang kita seringkali lupa ya, kalau anak-anak kita bisa seperti itu, keluarga kita bisa seperti itu ada kerja keras kita di dalamnya gitu. Kita seringkali lupa untuk mengapresiasi diri kita sendiri, padahal diri kita sendiri ini yang bekerja lebih keras dibandingkan dengan siapapun. Jadi ketika mungkin jalanmu, progresmu tidak sekencang dengan ibu-ibu yang lain, tetap hargai. Itu tetap ada perubahan walaupun itu berupa langkah-langkah kecil. Jadi jangan lupa untuk mengapresiasi diri kalian sendiri karena kalian udah luar biasa. Oke, masih ada ya? Ya, kalau sebenarnya sih, ya saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu hebat yang ada berada di dunia, berada di belahan dunia manapun, dan selalu percaya bahwa kalian itu hebat dan selalu ingat bahwa orang-orang hebat itu lahir dari kalian gitu. Jadi tetap semangat menjalani hidup dan jangan pernah tetap fokus terhadap apa yang ingin kalian jalankan dan jangan pernah merasa bahwa kalian sendiri gitu. Oke, terima kasih. Tapi ini tadi masih ada pertanyaan ya. Mungkin aku buka 2 pertanyaan lagi terakhir yang mau bertanya. Mungkin seberapa yakin sih nanti untuk trending sendiri, kan lagu Dedi biasanya trending banget nih kalau misalkan diciptain, apalagi diciptain sama suami sendiri gimana? Kalau saya sekarang sudah berpikirnya ketika berkarya, kita berusaha untuk menciptakan karya yang bagus, karya yang bisa dinikmati. Kalau untuk trending itu bagi saya adalah sebuah bonus saja. Dia bertanya kan 2024, resolusi 2024 sebagai ibu seperti apa sih Dede? Semoga sehat, lebih aman, dan karena kan pertumbuhan anaknya sekarang lagi masa-masa mengemaskan. Dan semoga aku bisa menjadi ibu yang baik dan bisa menjadi istri yang baik juga, bisa membagi waktu dengan baik, memanage waktu dengan baik, bisa tetap produktif, bisa tetap bisa mendidik dan membesarkan anak dengan baik, dan bisa mendampingi suami juga dengan baik. Oke, terima kasih. Dede Lesti, Kakak Bila.